Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, Pak. Selamat pagi Pak Eko. Ya, semoga semuanya dalam keadaan bahagia ya. Ya, terima kasih. Ya. Bisa nggak bisa, itu yang penting bahagia. Ya, Itu tujuan utama hidup itu. Sebentar lagi kelas kita mulai, kita masih menunggu teman ya. Ini baru yang bergabung peserta sekitar 17. Bagaimana cuaca di Bali, Bapak? Mendung, panas, atau cerah Pak. cerah ya? Wah. Ya, cerah pagi ini. Iya. Di Jogja, kalau di Jogja yang cerah cuma hati saya. Lebihnya mendung. Yang penting hatinya cerah Pak. Iya. Wisatawan sudah mulai pulih ya Bapak Ibu ya? Kalau ke Bali sudah agak mulai Pak. Sudah Walaupun mulai ya? belum normal seperti dulu. Sudah mulai ada berdatangan tamu-tamu dari mancanegara juga sudah mulai. Ya, syukurlah. Ya, itu petanda bagus ya. Ya, mudah-mudahan Pak, sehingga bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat. Iya, itu harapannya. Pak Eko persiapan ke Bali berarti. Apa? Persiapan ke Bali, Pak Eko. Bali aja di Jogja ya. Kalau menurut kaosnya Dagatu itu Bali wae ning Jogja. Bu. Ini ada 18 peserta. Selamat pagi Pak Eko Sanroso. Selamat pagi Pak Samradana. Iya, selamat pagi. Rahayu Pak. Rahayu Pak, sami-sami. Ya. Bagaimana tentang LMS-nya Bapak Ibu? Mudah atau tidak? Ya, lumayan lumayan sulit, Pak. Tapi saya berusaha kok semaksimal mungkin untuk mengerjakan. Ya. Yang penting semua langkahnya itu diikuti, Pak. Iya. Kalau disuruh beri komentar, beri komentar. Iya. Diminta mudah-mudahan sampai diskusi. Mudah-mudahan sampai di hari terakhir kita tetap ya bisa mengerjakan semua LMS-nya ya. Sip. Yang terpenting dalam pelatihan ini adalah pemahaman kita terhadap program ini, karena ini nanti kan akan digunakan oleh Ibu Bapak untuk pendampingan dalam implementasi pembelajaran. Itu yang terutama. Kalau misalnya ada kekurangan bahan apa gitu yang perlu ditanyakan, langsung aja japri Pak Heru itu. Oh, okay. Siap Pak. Ya, kalau semua untuk terima LMS, kasih Bapak. Untuk LMS japri Pak Ruswansah itu. Oh, semua. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Kalau saya ini cuma perantara aja, Pak. Yeah. Oke, Ibu Bapak, kita mulai nggih. Nanti biar yang lain menyusul. Pagi ini kita ada 2 materi yang mau disampaikan. Setelah Ibu Bapak kemarin sedikit banyak sudah membuka-buka LMS dan mungkin mempelajari sendiri. Hari ini kita akan membicarakan tentang platform Merdeka Mengajar itu sama teknologi prioritas. Itu tanya BOS, Siplah, Arkas. Untuk yang PMM nanti akan coba saya sampaikan. Terus kemudian yang untuk teknologi prioritas nanti sesi kedua itu Pak Heru yang menyampaikan. Itu nggih. Tenang saja, santai saja. Bapak Ibu tidak usah tegang. Yang penting kita paham dan bergembira. Kalaupun belum paham, yang penting gembira dulu. Itu nanti syarat utama untuk paham adalah gembira. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi ibadah kita bersama. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih.
Saya pikir kita akan bicara tentang PMM, Platform Merdeka Belajar. Menurut pikiran saya, Bapak Ibu sebagian sudah mencoba itu, Platform Merdeka Mengajar itu, sudah mendownloadnya atau membukanya melalui web. Tetapi karena ini materi harus disampaikan, ya saya sampaikan. Artinya kita nanti tidak usah terlalu panjang lebar, bisa diskusi saja. Karena menurut saya Platform Merdeka Mengajar juga tidak terlalu sulit, ya Bapak Ibu. Tapi tetap harus disampaikan. Saya coba share screen. Ini sudah tampak, Bapak ya? Oke, Mas. Sip. Ya, ini Platform Merdeka Mengajar. Itu ada di aplikasi di Play Store. Ibu Bapak bisa unduh di HP-nya masing-masing atau bisa di laptop yang guruku itu. Ini sebetulnya pokok bahasan kita sebenarnya nanti setelah ini, setelah selesai sesi ini, Bapak Ibu diharapkan mencoba sendiri Platform Merdeka Mengajar itu. Jadi pelatihannya mandiri nanti setelah ini, setelah sesi selesai, Bapak Ibu dipersilakan mencoba-coba sendiri Merdeka Mengajar yang baik yang ada di website maupun yang ada di HP. Tapi saya pikir Ibu Bapak sudah pernah membukanya ya, pernah mencobanya. Isinya di dalam itu ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, video inspirasi, dan bukti karya saya. Itu ada 5 itu, fitur utamanya, itu masing-masing bisa diklik. Nanti asesmen murid bisa diklik, nanti isinya milih yang apa, mau yang literasi atau numerasi, kelas berapa, gitu ada. Ini kita lewati. Ini juga kita lewati, nanti ini disampaikan oleh Mas Heru. Ini juga, nanti karena ada di sesi kedua, ini sesi 2 aja nanti. Ini ruang lingkup dari PMM itu yang untuk kegiatan belajar mengajar itu ada asesmen murid sama perangkat ajar, pengembangan guru itu ada pelatihan mandiri, video inspirasi, bukti karya saya. Saya bacakan dulu ya. Sebetulnya kalau Ibu Bapak bisa membuka klik-klik itu bisa belajar sendiri. Jadi alangkah lebih baik sebetulnya kalau ini bisa nanti langsung dicoba aja, nggih. Video inspirasi itu dapat diakses oleh publik tanpa harus login. Jadi memang beberapa fitur di dalam Platform Merdeka Mengajar ini ada yang harus login. Tapi yang video inspirasi tidak harus login. Loginnya, masuknya itu pakai akun Belajar ID yang sudah Ibu Bapak dapatkan semuanya. Terus bukti karya saya, asesmen murid itu dapat diakses oleh seluruh guru nasional yang memiliki akun belajar. Perangkat ajar untuk saat ini hanya bisa diakses oleh guru dalam sekolah penggerak. Jadi kalau Ibu Bapak sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak, perangkat ajar ini sudah bisa diakses. Kemarin saya mencoba di perangkat ajar itu, untuk akun saya kebetulan sudah bisa, tetapi memang belum lengkap ya Bapak Ibu, karena SMK yang kami bina kan saya dan Pak Heru itu membina SMK yang seni pertunjukan, itu yang perangkat ajar dasar-dasar seni pertunjukan belum tersedia, tapi mungkin sebentar lagi pasti akan tersedia. Ini kalau masuk di aplikasi Android akan seperti ini, seperti yang ini, masuk di Play Store. Kalau Android-nya minimal Lollipop 5.0. Kalau Android yang keempat 4.2.3.4 belum bisa. Tapi saya pikir Android yang sekarang 6 ke atas lah, sudah versi 6 ke atas. Kalau website ini alamatnya https://guru.kemdikbud.go.id ini. Sama isinya dengan yang ada di aplikasi di Android. Nah, nanti kalau sudah masuk itu,
akan ada isinya seperti ini, ada 5 fitur tadi, ada video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya saya, terus ada asesmen murid, perangkat ajar, itu masing-masing bisa diklik. Semua bisa diklik. Isinya ini, diagramnya seperti ini. Ada 5 ini di beranda itu, tinggal Anda pilih di halaman muka. Nanti masing-masingnya akan seperti ini. Nah, di asesmen murid itu ada pilihan asesmen, ada asesmen saya. Di pilihan asesmen itu ada daftar soal, ada detail asesmen. Ada kemudian kita boleh memilih cara menggunakan, pilih kelas tujuan, bagikan tautan pengerjaan, dan unduh asesmen. Jadi asesmen itu bisa kita unduh. Terus di asesmen saya, itu kalau kita ada hasil asesmen, ada analisis kelas, ada periksa soal uraian, ada level kompetensi, ada hasil individu. Lalu di perangkat ajar, itu ada perangkat ajar, yang di dalamnya ada daftar soal, ada pilih cara menggunakan, pilih kelas tujuan, bagikan tautan. Terus ada ditandai, ada hasil asesmen, analisis kelas, periksa soal, level kompetensi kelas, hasil individu. Ini menu, submenu, dan submenu di dalam aplikasi tersebut, Ibu Bapak. Jadi kalau sekarang pun Ibu Bapak membuka itu bisa klik lagi saja, nggak apa-apa. Jadi mendengarkan ini paparan saya sambil main PMM boleh membuka platform Merdeka Mengajar itu. Terus kemudian pelatihan mandiri itu ada topik, ada modul, ada materi belajar, kerjakan post-test, aksi nyata. Jadi pelatihan mandiri itu maksudnya Ibu Bapak bisa memahami kurikulum Merdeka itu dengan mengikuti pelatihan mandiri yang ada di platform tersebut. Itu materi-materinya bisa diunduh juga di situ, bisa dilihat di situ juga. Kalau kita mau mengerjakan post-test bisa juga di situ. Terus kemudian video inspirasi itu ada topik, ada video, ada detail topik. Jadi contoh-contoh video inspirasi ada di situ. Misalnya guru A dari sekolah mana, kota mana, sedang mengajar apa, itu ada di situ. Sedang melaksanakan misalnya proyek profil pelajar Pancasila di sekolah mana, ada video inspirasinya di situ, dan kita bisa lihat. Bukti karya saya ini kalau kita ingin mengunggah video yang kita lakukan ya, ada video, ada bagian video, ada umpan balik, ringkasan analisa, isi umpan balik, ada format bukti nyata, login ke YouTube, pilih video, impor video, itu menu dan submenu. Jadi Ibu Bapak boleh sambil buka buka PMM yang ada di Android itu, platform Merdeka Mengajar yang ada di Android, mungkin itu akan lebih jelas. Ini saya jelaskan satu-satu ya. Yang kaitannya dengan pelatihan mandiri, video inspirasi, dan bukti karya saya. Yang pelatihan mandiri, ini isinya ini, sudah kami sampaikan tadi. Detailnya nanti akan seperti ini. Tersedia berbagai materi pelatihan berkualitas untuk mengembangkan kompetensi guru yang bisa diakses secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Jadi masuk di sini, ada topik pelatihannya apa, ada misalnya Merdeka Belajar, disiplin positif, terus kemudian kita tinggal pilih-pilih ya. Terus kemudian di submaterinya ada pembelajaran materi, itu adalah bagian teori dari modul belajar. Disajikan dengan materi dalam bentuk video maupun teks. Terus kemudian latihan pemahaman, bertujuan untuk mengonfirmasi pemahaman guru, berisikan pertanyaan singkat untuk memastikan apakah semua materi tertangkap dengan benar oleh guru. Kemudian ada cerita reflektif, ada post-test, ada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini merupakan bentuk praktik pemahaman guru terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Aksi nyata juga merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Setelah melakukan aksi nyata, guru perlu mendokumentasikannya ke dalam dokumen tertulis dan melengkapi lembar aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Heru kemarin ya, bahwa dalam kurikulum Merdeka ini yang terpenting itu ada aksi nyatanya. Jadi setelah kita paham, setelah kita tahu, setelah kita mengerti, setelah kita mempelajari, itu apa yang harus kita lakukan. Ada aksi nyatanya.
fungsi dan manfaat pelatihan mandiri, kalau Bapak Ibu pilih fitur ini, dapat mengakses pelatihan mandiri, mempelajari materi pada modul pelatihan mandiri, evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan post-test, dan melakukan aksi nyata. Jadi, mengapa kita harus menggunakan fitur pelatihan mandiri? Karena materinya dirancang oleh para ahli sesuai dengan kebutuhan guru. Materinya dirancang agar mudah diterapkan dan relevan dengan tantangan yang dihadapi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Materi dapat membantu guru dalam meningkatkan kompetensi profesional sebagai pendidik. Itu pelatihan mandiri ya. Jadi Ibu Bapak kalau ingin tanya-tanya tentang proses belajar mengajar dalam kurikulum Merdeka, itu bisa pilih fitur pelatihan mandiri di situ. Cara mengaksesnya seperti ini, klik pelatihan mandiri, pilih topik pelatihan, terus kemudian progres pengerjaan pelatihan mandiri Anda dapat dilihat di situ, lalu kemudian pilih modul yang pertama untuk mulai mengerjakan modul yang paling awal. Jadi langkah-langkahnya kan seperti itu. Jadi sebetulnya kalau Ibu Bapak membuka platformnya, baik di aplikasi maupun di website, itu Ibu Bapak tinggal milih. Dan saran dari saya, jangan takut salah ya. Kalau kita membuka aplikasi itu jangan takut salah. Kalau kita salah, back lagi, kembali lagi gitu. Dimulai dari halaman sebelumnya gitu saja. Jadi sebetulnya ini fitur ini sudah sangat jelas karena menggunakan bahasa Indonesia. Kita tinggal klik yang mana, dibaca aturannya, kita lanjut atau tidak. Kalau saran saya harus lanjut terus. Jadi maksudnya jangan takut-takut gitu. Di situ sudah disediakan ya. Ada apa yang harus misalnya kita klik baca selengkapnya itu, maka kita akan membaca informasi detail tentang modulnya. Kemudian lihat dan pelajari itu detail modul sebagai materi pelatihan mandiri, itu kita bisa lihat dan kita pelajari. Nah, kalau kita ragu-ragu itu sudah ada fiturnya ya, klik X untuk kembali ke laman sebelumnya. Jadi sekali lagi saran saya jangan takut menggunakan aplikasi apapun. Dan menurut saya platform Merdeka Mengajar ini sangat jelas karena semua digunakan menggunakan bahasa Indonesia dengan tata urutan yang jelas. Mempelajari materi pada modul pelatihan mandiri. Salah satu komponen pada pelatihan mandiri adalah mengerjakan aktivitas-aktivitas yang disediakan pada materi pembelajaran. Satu materi terdiri dari 2 aktivitas untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahaman terhadap materi yang sudah disimak dan dikerjakan dan diikuti dengan refleksi. Guru mendapatkan beragam jenis materi pembelajaran yang telah disediakan, yaitu dalam bentuk teks atau video. Lalu terdapat juga latihan pemahaman yang berisikan soal-soal mengenai materi yang sudah disimak sebelumnya. Tujuannya untuk melihat sampai mana pemahaman terhadap materi yang sudah disimak. Gitu ya. Jadi itu pelatihan mandiri Bapak, pokoknya sampai intinya dari aktivitas pelatihan mandiri yang Ibu Bapak pilih itu sampai Ibu Bapak itu memahami dengan baik topik yang dipilih dalam pelatihan mandiri tersebut. Tinggal diklik-klik saja ya. Ini beberapa saya lewati saja karena saya pikir jelas semua di dalam platform itu, aplikasi itu, mana yang harus diklik, mana yang harus kita baca. Kalau kita ragu-ragu, kita kembali ke laman sebelumnya. Lalu sama seperti pelatihan, nanti ada evaluasi pembelajarannya dengan mengerjakan post-test. Terus berikutnya ke aksi nyata. Setelah selesai mengikuti pelatihan mandiri, kita harus mengerjakan atau melakukan aksi nyata. Merupakan bentuk praktik pemahaman guru terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri, sekaligus aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Setelah melakukan aksi nyata, guru perlu mendokumentasikannya ke dalam dokumen tertulis dan melengkapi lembar aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Jadi intinya Bapak Ibu guru bisa urun ya, istilahnya apa tuh, bisa mengupload
kegiatan kita, kalau yang video nanti bisa di karya saya, lalu kalau yang ini berupa aksi nyata, berupa lembar yang dokumen tertulis yang harus diunggah di platform Merdeka Mengajar kalau kita mengikuti pelatihan mandiri. Caranya seperti ini, Ibu Bapak, klik aksi nyata, lalu klik rincian, baca detail kegiatan aksi nyata yang perlu dilakukan pada topik aksi nyata, klik X untuk kembali halaman sebelumnya. Pilih salah satu topik aksi nyata, lalu klik selanjutnya, klik ganti, baca panduan, lalu klik mulai. Jika sudah melakukan dan membuat dokumen aksi nyata, klik tombol ini, nomor 10 ini, lanjut ke lembar aksi nyata ini, diklik, digeser. Oke, sehingga tombol akan berubah menjadi warna biru, artinya oke. Setelah itu klik ya lanjut, kemudian untuk mulai mengunggah dokumen aksi nyata, klik pilih file, itu, lalu kemudian pilih dokumen aksi nyata Anda. Jadi dokumen kita bisa diunggah di situ melalui ya klik file tadi. Setelah sebelumnya kita pilih di aksi nyata dan kita geser tombol aksi nyatanya menjadi biru, lalu klik lanjut, klik pilih file, kemudian kirim dokumen aksi nyata kita. Lalu kemudian buatlah judul aksi nyata berdasarkan yang sudah dilakukan oleh Anda. Tulis dan jelaskan pengalaman saat melakukan aksi nyata, tulis dan jelaskan pembelajaran. Jika belum selesai, klik simpan, dan Anda dapat meneruskannya nanti. Jika kolom sudah terisi semua, klik kumpulkan. Jadi lembar aksi nyata yang Anda kirimkan tadi didampingi oleh ini ya, judul, tulis dan jelaskan pengalaman, tulis dan jelaskan pembelajaran. Lalu kalau kita belum selesai, nggak apa-apa, kalau masih agak malas mengisinya, kita klik simpan dulu, besok bisa kita lanjutkan. Tapi kalau semua sudah selesai, kita klik kumpulkan. Kalau untuk melihat hasil unggahan kita, tuh klik lihat aksi nyata, klik lihat dokumen, terus kemudian kita bisa melihat pelatihan mandiri yang telah kita lakukan, ini telah selesai. Kalau kita sudah mengirimkan dokumen aksi nyata kita sesuai langkah-langkah tadi. Jadi pelatihan mandiri itu diakhiri dengan dokumen aksi nyata, Ibu Bapak. Jadi kita mempelajari, kemudian kita mengikuti tes, selesai, lalu kemudian kita mengirimkan dokumen aksi nyata yang telah kita lakukan. Itu baru dinyatakan pelatihan mandiri kita selesai. Saya pikir langkah-langkah pelatihan mandiri bisa kita klik-klik aja di platform Merdeka Mengajar itu. Karena semua instruksinya menurut saya sangat jelas sekali. Tidak ribet ini platform yang ini. Semua kronologinya urutannya kronologis sehingga memudahkan kita dalam mengikuti. Yang video inspirasi seperti ini, saya coba ya. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif. Oke, kita masuk ke caranya saja. Klik video inspirasi pada beranda itu, klik video inspirasi, kemudian pilih salah satu topik video. Di situ sudah disediakan banyak topik, tinggal kita pilih dan kita klik. Lalu kemudian klik baca selengkapnya. Baca dan simak detail topik video inspirasi tersebut, klik X untuk kembali ke laman sebelumnya, pilih salah satu video yang tersedia pada topik, lalu klik tombol play, yang panah itu ya, seperti biasa kita tahu, nanti videonya akan berjalan.
kita bisa membagikan video ini kepada teman-teman kita. Misalnya kita klik bagian video, lalu kita pilih kanal, atau klik sharing link untuk menyalin tautan video tersebut, sehingga nanti bisa kita klik suatu saat ketika kita ingin menontonnya, gitu ya. Nah, kita bisa mengirimkannya ke WhatsApp, Facebook, Telegram, atau yang tadi kalau sharing link, kita sharing linknya lalu kita copy ke dokumen kita juga bisa, sehingga suatu saat bisa kita lihat lagi tanpa harus masuk ke PMM-nya. Bukti karya saya, ini kita langsung kita mulai saja caranya. Kita mulai ya, caranya langsung saja. Di beranda kita pilih bukti karya saya, klik. Lalu klik tambah karya. Lalu pilih video untuk format dokumen bukti karya. Di sini dijelaskan bahwa dokumen teks belum tersedia dan dokumen audio belum tersedia. Jadi kita misalnya pilih video. Lalu kalau itu ada pertanyaan, sudah punya karya berbentuk video di akun YouTube Anda? Nah, kalau sudah, kita klik sudah. Jadi ini video karya kita yang ada di YouTube, ya. Kemudian setelah itu, setelah klik sudah, kita login dengan akun YouTube, lalu pilih akun Google yang digunakan untuk unggah video ke YouTube. Jadi kita unggahnya dari mana? YouTube mungkin kanal-kanal kita melalui email kita, bukan yang Belajar ID, ya. Yang kita gunakan untuk mengunggah video kita di YouTube, itu kita klik, lalu kita klik allow, izinkan, sehingga platform Merdeka Mengajar bisa mengakses ke kanal YouTube kita, lalu kita pilih salah satu video, lalu kita klik ganti video jika video yang akan dipublikasi ingin diganti. Ini sama seperti tadi, klik judul, buat deskripsi singkat, pilih kategori video, lalu pilih mata pelajarannya. Ini biar memudahkan nanti untuk teman-teman yang lain kalau mengeklik video ini, sehingga tahu topiknya apa yang dibicarakan, gitu. Jadi fungsi deskripsi di situ. Lalu kita pilih tingkatan kelas, setujui persyaratannya, lalu klik simpan video, dan video sudah berhasil kita simpan. Nanti video itu bisa dilihat oleh orang lain yang membuka platform Merdeka Mengajar. Itu di bukti karya saya, nggih. Kemudian memutar karya video dan membagikannya ke rekan guru serta kepala sekolah. Maaf, ini numpuk-numpuk. Klik tombol play, lalu klik bagikan karya, lalu klik pilih kanal komunikasi, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Telegram, juga ada salin link. Ini umpan balik dari rekan-rekan guru juga bisa kita lihat. Caranya klik tombol notifikasi, pilih salah satu umpan balik yang ingin dilihat. Ini review, ya, kalau kita sering menggunakan misalnya aplikasi di Android itu sering ada review, ya, apalagi yang Google itu kita mengunjungi satu tempat, kita belanja di satu tempat, itu biasanya kita disuruh memberi review. Setelahnya umpan balik atau tanggapan. Kita bisa lihat tanggapan dan saran. Setelah itu kita klik kembali. Kita juga bisa klik lihat analisa kuesioner. Kita juga bisa melihat persentase jawaban dari analisis kuesioner dalam bentuk ini diagram kue ini, pie chart ini. Kita juga bisa memberikan umpan balik. Jadi selain kita melihat umpan balik, kita juga bisa memberikan umpan balik terhadap video dari karya guru yang lain. Tuh, klik isi kuesioner dan saran, lalu pilih jawaban, lalu klik lanjut ke isi tanggapan. Ini sama kalau kita ke
GoFood itu kan setelah selesai kita terima makanannya, kemudian drivernya pergi, kita disuruh memberi tanggapan drivernya kita kasih bintang berapa. Kenapa kita kasih bintang berapa itu kita bisa tulis di situ. Ini juga sama, hampir sama seperti itu langkahnya. Setelah itu kita isi dan ketik jawaban, kita kirim umpan balik ya. Jadi intinya dalam video karya ini kita bisa mengirimkan video kita melalui tautan di kanal YouTube kita, lalu kita bisa memberikan umpan balik pada video teman kita, dan teman kita pun juga bisa memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap video yang telah kita unggah di platform Merdeka Mengajar tadi. Jadi dengan konsep seperti ini kita bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain. Kita bisa membagikan video kita sendiri kepada rekan guru atau bahkan kita bisa membagikan video rekan guru yang lain kepada teman kita. Jadi fungsi utamanya adalah saling memberikan inspirasi dalam kegiatan belajar mengajar. Ini cara membagi karyanya. Klik bagikan karya atau share ya, yang kita ketahui, bagikan karya atau share, lalu pilih kanal, platform apa yang mau kita gunakan untuk membagikan karya tersebut, bisa WhatsApp, Facebook, Telegram, lalu akan muncul template pesan di kanal komunikasi dan terlampir tautan menuju karya. Lalu kita kirim ke rekan guru atau grup pada kanal media sosial. Jadi kalau kita melihat ada video yang baik bagi kita, misalnya kita menyaksikan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah A yang dikirimkan oleh guru B, itu, oh kok ini bagus ya, lalu kita bisa kirimkan itu ke grup WhatsApp kita. Gitu. Jadi intinya saling tukar-menukar video pembelajaran, karya masing-masing. Itu fungsi dari tadi. Berikutnya yang asesmen murid. Ini kita langsung saja ke caranya. Di beranda kita bisa langsung pilih klik asesmen murid, lalu kita lakukan pencarian. Ini di nomor 2 ini kita mau di fase berapa? Fase A, B, C, D, E, F. Misalnya kita tinggal pilih. Lalu kita nanti setelah itu klik terapkan, setelah kita pilih fasenya, kita klik terapkan, nanti dia akan mengarahkan kita pada mata pelajaran, pilihan mata pelajaran. Kita tinggal pilih, lalu kemudian kita pilih terapkan. Dan ini sebetulnya juga kita, ya Ibu Bapak, di situ ada banyak pilihan, tinggal kita klik yang mana, setelah itu klik terapkan, lalu pilih topik assessment, kemudian lihat detail asesmen, lalu bisa klik daftar soal. Itu untuk melihat asesmennya. Kemudian lihat dan ketahui asesmen yang akan dikirimkan ke murid. Klik gunakan asesmen ini, lalu pilih online, bagikan tautan atau link ke muridnya, lalu ketika klik lanjut bagikan. Langkah 14, pilih kelas mana saja yang ingin dibagikan asesmen dengan memberikan centang. Anda dapat membuat kelas baru dengan klik buat kelas baru, lalu klik lanjut. Kemudian kita pilih misalnya klik WhatsApp untuk mengirimkan tautan pengerjaan asesmen dengan aplikasi WhatsApp, atau pilih lainnya untuk mengirimkan tautan ke kanal komunikasi lainnya. Tapi umumnya yang biasa kita gunakan WhatsApp. Jadi makanya ini yang disediakan kanal utama untuk komunikasinya adalah WhatsApp. Kalau untuk offline langkahnya sama, tapi tadi tidak diklik di tautannya, tapi klik lanjut unduh ya Ibu Pak. Untuk offline, jadi yang di atas ini online, bagikan tautan ke murid, link ke murid. Kalau yang mau offline, klik pilih di offline, unduh dan cetak soal itu.
lalu klik lanjut unduh, lalu klik unduh. Lalu untuk kunci jawabannya juga bisa diklik kunci jawabannya dengan klik unduh tadi untuk di-download. Jadi asesmen murid bisa dilakukan secara online maupun offline. Itu kira-kira. Untuk memeriksa jawaban uraian bisa tadi masuk ke sesuai waktu memilih materi asesmen, lalu klik asesmen saya, pilih asesmen, lalu pilih periksa. Klik lihat kunci jawaban, kemudian lakukan penilaian dengan memilih jawaban benar atau salah, klik simpan dan lihat hasil. Terus ini untuk melihat hasil penilaian individu dan kelas. Kita klik tombol tanda titik 3 jika ingin mengubah penilaian uraian, lalu klik ubah penilaian uraian. Tombol titik 3 itu menu ya Ibu Bapak. Kalau di dalam setiap aplikasi ada tombol titik 3 atas bawah itu menu. Di situ pasti ada pilihan yang lain. Itu untuk asesmen. Sekarang perangkat ajar. Jadi intinya untuk asesmen kita bisa online, bisa offline, dan kita juga bisa memeriksa jawaban kalau itu dikerjakan secara online. Untuk perangkat ajar, caranya seperti ini. Di beranda kita pilih perangkat ajar, lalu seperti biasa kita lakukan pencarian, kita pilih mata pelajarannya apa, kemudian fase atau kelas berapa, lalu klik terapkan. Jadi di dalam platform ini, kalau apa-apa yang sudah kita pilih, kita yakini, lalu kemudian kita klik terapkan. Lalu kemudian setelah itu kita pilih fasenya, klik terapkan, lalu kemudian kita klik filter untuk mempermudah pencarian berdasarkan topik dan kelas, lalu pilih preferensi untuk filter sesuai topik dan kelas, pilih satu atau beberapa topik. Jadi bisa dicentang-centang itu yang topik yang ingin kita bicarakan. Ini contohnya di sini adalah bahasa Indonesia. Kita bisa memilih berbicara, memeriksa, atau menulis. Lalu pilih kelas yang sesuai. Kemudian kita klik pilih. Itu perangkat ajar yang dibutuhkan dari hasil pencarian Anda itu kemudian muncul, tinggal kita pilih perangkat ajarnya, pilihan perangkat itu. Jadi kita bisa memilih satu atau beberapa perangkat ajar yang disediakan di dalam platform tersebut. Berikutnya, kalau kita ingin mengunduh perangkat ajar, pilih modul ajar yang akan kita butuhkan, lalu kemudian kita bisa di situ baca detail modul ajarnya, bisa juga pilih klik unduh modul untuk mengunduh seluruh modul ajar. Bisa kita unduh semua modul. Jadi intinya di situ disediakan berbagai tombol untuk mengunduh Bapak ya. Di sini contohnya misalnya ada pertemuan 12 itu permainan, ejaan, dan tanda baca. Lalu kemudian kita bisa diunduh di situ saja, atau kalau kita ingin unduh semua, klik yang di bawah itu yang unduh semua. Jadi kita bisa ngeklik per materi atau unduh semua materi yang kita pilih. Buku teks juga bisa, sama, bisa kita unduh. Ada buku teks di situ, bisa kita pilih dan bisa kita unduh. Di situ perintahnya unduh buku. Yang terakhir unduh sekarang, itu berarti sekarang unduhnya bukan kemarin.
Terus ini untuk membagikan tautan. Jadi kalau ada modul ajar yang bagus, kita ingin bagikan ke teman bisa. Dengan klik salah satu modul ajar yang ada, lalu klik tombol bagikan, lalu pilih kanal komunikasi yang ingin kita sasar, di mana tautan itu ingin kita tempelkan di dalam komunikasi tersebut. Misalnya kita bagikan melalui WhatsApp, tinggal klik tanda share itu yang seperti panah itu ada titik 2-nya di atas itu, tanda share. Itu baru kita bagikan, lalu kita pilih mau kita bagikan kemana. Bisa WhatsApp, bisa email. Gitu. Jadi ini selain bisa kita unduh sendiri, juga tautannya bisa kita bagikan. Kita juga bisa menandai modul ajar dan membuat folder baru. Itu misalnya pilih salah satu modul ajar, lalu kemudian klik tandai, di samping tanda share itu, klik tandai, lalu kemudian kita klik buat folder baru untuk membuat folder modul ajar. Lalu kemudian kita seperti biasa, kita ketik nama folder modul ajar sesuai dengan kebutuhan kita, lalu kita klik buat folder, lalu pilih foldernya, lalu klik tambahkan ke folder, dan kemudian klik lanjut. Kalau untuk menyalakan akses luring modul ajar, jadi ini sama seperti kalau kita menonton YouTube, lalu kemudian kita klik tonton offline itu disediakan di sini. Klik menu tandai di modul ajar tersebut, terus kemudian pilih salah satu modul ajarnya, lalu klik tombol ini, akses offline ini kita geser, sehingga nanti bisa kita lihat secara luring. Itu Ibu Bapak, jadi sebetulnya dengan penyampaian seperti ini agak kurang ya, kalau nggak kita coba-coba sendiri langsung secara live gitu. Kita buka platform Merdeka Mengajarnya, lalu kita coba-coba sendiri. Kalau ada kesulitan baru kita tanyakan. Tapi menurut saya ini sangat mudah sekali platform ini, karena semua perintahnya itu dalam bahasa Indonesia, sehingga kita tinggal mencoba, dan saya sendiri baru mencoba beberapa, dan memang langkahnya seperti yang disampaikan dalam PowerPoint tadi, itu langkah-langkahnya menurut saya sangat kronologis, sangat berurutan, sehingga mudah. Kita tinggal mau klik bagikan, atau kita download untuk kita sendiri, atau nanti kita tandai, lalu kemudian kita baca secara offline. Artinya di platform itu kemudian akan menyediakan satu channel khusus agar nanti bisa kita buka secara offline. Jadi sekali lagi Bapak, platform Merdeka Mengajar ini bisa kita buka melalui handphone atau kita bisa buka melalui website. Dan menurut saya semua perintahnya sangat jelas, sehingga bisa kita tinggal klik, dan jangan takut untuk ngeklik. Kalau salah nggak apa-apa, karena bisa kita back, bisa kita klik ke laman sebelumnya. Gitu Bapak, Ibu, mohon maaf kalau penjelasan saya agak ribet ya, karena sebetulnya akan lebih mudah kalau kita langsung bermain klik-klik di handphone masing-masing gitu. Dan memang sebetulnya untuk fase ini, PMM ini diharapkan Ibu Bapak memang belajar secara mandiri aplikasi tersebut, baik melalui Android phone maupun melalui website. Saya pikir itu penjelasan saya Ibu Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kalimat saya sering terseret-seret. Terima kasih. Apakah bisa kita diskusi atau kita lanjutkan ke sesi berikutnya? Saya serahkan kepada Pak Heru. Baik, terima kasih Mas Eko. Karena kita masih punya waktu ya, masih punya waktu banyak untuk memperdalam aplikasi ini. Sebenarnya aplikasi ini lebih, kalau nanti di sesi saya itu tidak terlalu banyak berhubungan dengan Bapak dan Ibu guru. Ya, mohon maaf, memang tidak terlalu banyak, tetapi yang lebih banyak adalah materi ini atau sesi ini.
Jadi lebih baik Bapak dan Ibu kalau memang Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini dan sudah, kalau istilahnya teman-teman IT, saya setuju dengan Mas Eko tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu obrak-abrik aplikasi itu bila perlu sampai rusak. Itu kalau untuk menguji programmer atau menguji pembuat aplikasi itu, obrak-abriklah sampai Bapak dan Ibu ketemu ini bisa dirusak itu. Nah, kalau seperti itu biasanya bukan yang membuat aplikasi itu bukan marah, tetapi malah bangga. Oh, berarti saya tahu kelemahan aplikasi saya. Nah, ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dalam rangka untuk merusak aplikasi ini, mari kita eksplorasi sebanyak mungkin, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin ada sekarang sedang menggunakan atau melakukan dengan laptop, Bapak dan Ibu, mari kita unduh aplikasi itu di smartphone kita atau di gawai kita, dan itu nanti kita bisa coba-coba dan kita bisa mengobrak-abriknya. Itu pilihan kita, dan kita masih punya banyak waktu Bapak dan Ibu. Kita masih punya waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam untuk mengobrak-abrik ini. Jadi Bapak dan Ibu ini biar membudaya, biar familiar itu. Kalau dulu Bapak dan Ibu akan mudah kalau masih ingat zamannya UT atau Universitas Terbuka itu kan sama, Bapak dan Ibu daftar kuliah, kemudian Bapak dan Ibu pesen modul, dan Bapak Ibu baca, kemudian dikerjakan, kemudian kapan saya ujian. Nah, ini sebenarnya sama seperti UT, tapi dalam versi digital, yang diwadahi dalam sebuah aplikasi yang Merdeka Mengajar tadi. Nah, marilah Bapak dan Ibu, bagi yang belum terbiasa dengan aplikasi ini, mari kita coba bareng-bareng. Tapi kalau sudah terbiasa, mari kita berusaha untuk merusak aplikasi itu sampai bisa rusak kalau bila perlu gitu ya, bila perlu bisa sampai rusak. Nanti kalau rusak kan tinggal ngobrol, ini aplikasimu bisa dirusak oleh guru-guru dari Bali ini. Jadi mari kita bersemangat untuk bisa mengobrak-abrik sampai aplikasi itu bisa rusak. Monggo Bapak dan Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah punya pengalaman, bahkan mungkin lebih berpengalaman dalam menggunakan platform Merdeka Mengajar ini. Bisa dibagikan di sini ya. Karena memang seperti yang sampaikan kemarin bahwa akun Belajar ID yang kami terima juga tidak selama Bapak Ibu sebelumnya. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah 1,5 tahun yang lalu, kita baru beberapa bulan yang lalu. Mungkin ada yang sudah berpengalaman dengan aplikasi itu, bisa dibagikan di sini. Oke, Monggo, Bapak ini Ibu. ada Pak Ketut Susila dan Pak Komangurah yang resen. Monggo silakan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Heru dan Pak Eko. Mohon izin saya perkenalkan diri, nama Ketut Susila Widiarsana dari SMK Negeri Bali Mandara. Mohon izin Pak Eko dan Pak Heru mungkin sedikit sharing sekaligus masukan, karena kebetulan teman-teman kami sudah dari tahun kemarin menggunakan platform Merdeka Mengajar ini dan sangat membantu sekali. Cuma ada beberapa fitur yang mungkin nanti bisa disempurnakan. Yang pertama itu terkait dengan video inspirasi. Nah, untuk video inspirasi saat ini kan masih hanya bisa kita membagikan link. Nah, mungkin nanti ke depannya video inspirasi itu bisa kita download. Sehingga itu memudahkan teman-teman guru ya untuk saling sharing terkait dengan video-video yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan fitur bukti karya. Nah, sama seperti tadi, di bukti karya itu kan kita masih, karena konsepnya adalah kolaborasi dan berbagi,
Nah, di sini di fitur bukti karya ini kan kita hanya bisa dibatasi hanya sharing video. Sedangkan fitur dokumen itu masih belum diaktifkan. Nah, ini harapan kita fitur dokumen itu bisa diaktifkan sehingga nanti Bapak Ibu guru khususnya di SMK bisa saling berbagi terkait dengan modul ajar atau perangkat ajar. Mengingat kalau kita lihat fitur perangkat ajar khususnya di SMK itu sangat terbatas sekali. Bahkan ada beberapa mata pelajaran yang memang belum terisi. Nah, ini dengan mengaktifkan bukti karya di fitur dokumen, ini harapan kita kan kita bisa saling berbagi dan sharing sesuai dengan konsep Merdeka Mengajar terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Mungkin itu saja masukannya Pak Heru dengan Pak Eko. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pak Susila. Pak Komang. Pak Komang ya? Baik, terima kasih Pak Heru, Pak Eko. Izin saya sharing, perkenalkan nama saya si Komang Wardana Putra, saya sama dari SMK Bali Mandara. Mungkin saya sharing dari sudut pandang guru produktif nih Pak yang mengikuti. Tumben saya ikut pelatihan yang topiknya mengenai Merdeka Belajar yang biasanya kita di produktif ikut pelatihan mengenai upskilling gitu kan, jadi di kompetensi. Nah, walaupun dari segi LMS hampir sama sih Pak, begitu, hampir sama yang ada di pelatihan yang pernah saya ikuti. Namun jujur ya, kalau boleh jujur ya curhat aja Pak, yang mumpung waktunya lama kan curhat apa-apa nih. Jadi karena bahasanya sekarang Merdeka Belajar kan harus paling tidak Bapak mentor tahu bagaimana keluhan dari peserta didiknya atau audiennya. Jadi kemarin terus terang saya berselancar Pak di LMS ini, berselancar sampai masuklah ke bagian pelatihan modul pelatihan mandiri. Gitu. Jadi saya sudah sampai selesai nih mendengarkan video gitu Pak, video saya itu nyoba jawab. Nah di sana dikatakan pemahaman Anda sangat bagus begitu Pak ya, pemahamannya sangat bagus katanya. Nah setelah itu ketika sudah masuk aksi nyata baru saya mentok Pak. Mentok di sana karena kan banyak kegiatannya. Terus terang kalau tidak salah sekitar 3 jam Pak perlu waktu untuk memahami itu sampai dengan jawab. Nah setelah itu sampai mengerjakan soal tesnya itu, dan saya kira juga sudah selesai, ternyata malamnya ternyata belum, salah harus kembali ke awal begitu kan. Saya jawab sampai dengan 50 dan terus terang mungkin kalau dari segi umur saya sih belum termasuk tua Pak ya, hanya jenggot aja putih gitu kan. Cuma ternyata mata sudah kalah Pak. Bahkan saya sempat mau muntah gitu Pak. Jadi sampai lama kan di laptop gitu karena penasaran gitu. Di samping itu juga terus terang ketika mempelajari ini memang kalau saya di kompetensi saya lebih apa ya Pak ya, dari rasa pemahaman di materi itu lebih menantang karena ini memang bidang saya. Jadi apa yang nanti saya sharing kan lebih ke kompetensi saya, yaitu ke peserta didik terutama di otomotif Pak. Kebetulan saya mengajar di otomotif, jadi lebih ke skillnya begitu kan. Nah setelah mendapatkan ini materi seperti ini memang ada sih tambahan begitu, dalam artian yang menarik di sini kan banyak materinya Pak ya, ada yang kurikulum apa dan sebagainya gitu. Yang membuat saya menarik itu hanya di bagaimana sih kita menjadi seorang pendidik, antara pendidik dan pengajar. Nah itu yang lebih saya ambil poinnya dan saya dapatkan di sana. Mungkin dari segi pengerjaan tugas, karena saya terus terang kalau di otomotif atau di guru vokasi itu enggak pandai merangkai kata-kata Pak, jadi udah poin aja begitu kan. Jadi ketika mendapatkan hal seperti ini ya kembali saya ambil poinnya dalam artian bagaimana saya bercermin menjadi seorang pendidik itu. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu
harus tahu yang namanya, kalau nggak salah ada kodrat zaman, nah gitu, kodrat alam. Nah itu saya yang saya ambil, dan harapan saya sih, saya udah bisa menerapkan atau belum? Ternyata secara tidak langsung saya sudah bisa menerapkan, cuma mungkin menyampaikan dalam sebuah ini yang kurang gitu aja Pak. Jadi itu sih pengalaman saya, dan saya berpikir Pak, dengan ikut kegiatan ini, memang dari dulu ketika ikut pelatihan saya berpikir, kalau kita terapkan di siswa, oke lah kalau siswanya dalam artian bisa fasilitasnya ada kan, itu punya laptop dan sebagainya, paketnya kencang begitu Pak ya. Nah terus kalau misalkan guru semua menerapkan seperti ini, apakah siswanya enggak bingung nanti kan, begitu jadinya kan gitu. Dalam artian bingung, saya memposisikan diri saya sebagai siswa saat ini. Saya mempelajari satu mapel lah saya anggap ini kan, kegiatan ini. Dan perlu waktu sekian jam saya untuk memahami. Nah bagaimana dengan siswa saya di hari itu, misalkan besoknya ada 3 mapel begitu kan, lumayan terbebani gitu. Tetapi kalau itu memang bisa diatur, makanya saya sering agak merembet sedikit Pak. Jadi di SMK itu kan saya berharapnya ada sistem blok, dalam artian mapel itu dibagi menjadi 2 nantinya begitu. Jadi dalam apa namanya, minggu itu dibagi 2 begitu. Jangan sampai di minggu yang sama semua mapel itu disampaikan. Jadi akan tidak efektif saya bilang. Jadi kalau misalkan bisa dibagi 2 kan lebih enak Pak, dalam artian sekarang diproduktif saja begitu kan minggu ini. Jadi belajarnya ini enak seperti menggunakan LMS ini akan masuk gininya. Tapi kalau misalkan semua agak susah Pak gitu. Jadi ya saya berkaca dari diri sendiri, susah untuk memahaminya pasti anak-anak gitu. Dan kalau dihubungkan dengan merdeka belajar, ya enggak merdeka masih mereka Pak. Jadi tertekan pasti. Kalau menurut saya, pandangan saya begitu Pak ya. Ya. Jadi, nah cuma sayangnya kan tidak bisa diadopsi di Dapode begitu Pak. Jadi sistem blok itu, ya itulah yang gimana ya, kalau misalkan itu diadopsi akan sangat bagus. Jadi misalkan kita mengajar dari satu kelas 30 siswa, yang setengahnya kita berikan, anggaplah di sekolah, kalau kebetulan sekolah kami itu awalnya itu sekolah yang latar belakang nggak mampu Pak, jadi agak susah kalau anak-anak punya laptop dan sebagainya, mungkin difasilitasi oleh sekolah, jadi ada ruang apa namanya, lab komputernya khusus di jurusan itu Pak ya. Jadi 15 siswa belajar di sana LMS, 15 kita ajar praktek begitu. Jadi rolling, moving class ya kalau seperti itu. Jadi angan-angannya seperti itu gitu kan. Jadi sangat membantu, karena kalau di kejuruan itu kan dari segi perbandingan guru sama siswa udah ada sesuai Pak. Ya, jadi seimbang, 1 banding ya. Saya nggak seimbang, 1 banding 30 bayangkan Pak. Kalau misalkan saya praktek di baterai Pak, di baterai yang ini jumper, yang misalnya saya enggak lihat yang satunya udah baterai bisa meledak kan, berhubungan dengan nyawa. Walaupun tidak semua Pak ya. Jadi di vokasi itu kan beda gininya, maksudnya yang terutama yang teknik yang saya garis bawahi agak susah begitu. Nah, jadi itu pengalaman yang bisa saya bagi ke rekan-rekan dan mentor. Mudah-mudahan apa namanya, ya itulah gambaran yang saya rasakan. Jadi tetapi masih tetap ingin mengikuti gitu Pak. Jadi tetap semangat, dalam artian ya itulah keterbatasan yang mungkin saya miliki begitu. Tinggal nanti ya bagaimana bisa di apa namanya, kalau dari saya ingin mencari poinnya saja yang terpenting begitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Komang. Mas Eko mau. Oke, terima kasih Pak Ketut sama Pak Komang. Nah ini pentingnya diskusi seperti ini. Jadi, dan memang keyakinan saya besar ini nggak keliru, memang Bapak Ibu lebih dulu mengoprek PMM ini. Jadi kalau kami barusan saja, Ibu Bapak pasti lebih dulu. Dari apa yang ditemukan Pak Ketut ini bagus sekali. Jadi pertama, share dokumen itu memang perlu. Tetapi kemungkinan saya nggak tahu ya pertimbangannya apa pembangun aplikasi ini, kenapa share dokumen belum masuk. Tapi itu bagus, menurut saya nanti bisa diusulkan Pak Heru agar share dokumen sama. Satu lagi kan Pak yang belum share audio kan, juga belum dibuka kan. Video inspirasi yang nggak bisa di-download ya. Kalau videonya sudah, share video sudah, yang share dokumen belum, share audio belum. Nah audio itu kan sekarang soalnya sedang ngetren e-book ya, sehingga buku yang hanya bisa didengar gitu. Mungkin itu bisa diusulkan Pak Heru lah. Lalu kemudian unduh video itu belum bisa. Nah, ini terpaksa Ibu Bapak, kita harus pakai cara tersendiri.
Tapi harus pakai website. Kita membukanya tidak di aplikasi tidak di Android, tapi kita bukanya di laptop. Lalu kita pakai Pak, terpaksa harus pakai software ketiga. Mas Eko, mohon maaf Mas Eko. Ya. Gimana, Pak? Ada pertanyaan yang untuk dari iPhone gimana? Nah, itu juga mungkin kemarin saya sudah ditanyai guru, kalau dari iPhone kok belum bisa. Nah, ini tugasnya Pak Heru menanyakan. Semoga pembuat aplikasinya itu bisa nanti membuatkan aplikasi untuk iOS, karena baru tersedia untuk Android itu. Gitu Mas Mancah ya? Karena kemarin memang banyak guru yang bertanya itu. Nah, saya lanjutkan untuk kalau tautan videonya ke YouTube, Pak Kedut, itu terpaksa ya kita harus pakai yang YouTube downloader itu. Pakai aplikasi pihak ketiga. Nah, terpaksa harus pakai gitu. Kita mau pakai yang banyak kan YouTube downloader yang ada di website itu. Kalau saya seringnya pakai yang YT5S itu, yang paling mudah itu. Jadi diklik alamatnya, lalu dipindah ke YT5S sehingga kita unduh. Gitu. Terpaksa harus begitu. Karena mungkin karena sifatnya tautannya, jadi tidak bisa di-download langsung, karena kalau di aplikasi Android itu kan mungkin tidak diizinkan oleh YouTube-nya gitu. Jadi masih belum bisa. Sementara kalau dibuatkan drive sendiri untuk menampung semua video, saya pikir berat banget itu, sehingga hanya tautan saja yang gitu. Terus kemudian untuk Pak Komang, ini bagus Pak. Kita ini juga orang produktif semua ini. Jadi memang seperti yang saya rasakan juga bahwa tidak semua-muanya itu harus digital, Pak. Memang tidak bisa. Kemarin saya bilang bahwa untuk hal terkait dengan rasa, karena kami dari seni teater, Pak, tidak bisa itu diajarkan secara digital. Rasa cinta kasih, rasa marah, rasa benci itu nggak bisa diajarkan secara digital. Kalau itu ditampilkan secara digital itu kan menjadi istilahnya menjadi banal gitu, menjadi dangkal gitu. Nah, memang tidak semuanya itu, tapi kita perlu mengkombinasikan. Kita sepakat dengan Pak Komang tadi, mengkombinasikan mana yang digital, mana yang tidak. Nah, kemudian memang Pak, di dalam aplikasi online ini, digital ini, yang dipakai adalah hutagogi, belajar mandiri gitu. Jadi bagaimana seseorang dalam menggunakan aplikasi itu bisa belajar secara mandiri. Karena orang disediakan waktu untuk belajar mandiri, maka sifatnya mana suka, Pak. Artinya begini, kalau saya sekarang ini membuka PMM, saya suka video inspirasi, ya saya klik video inspirasi. Kalau saya sukanya kok asesmen, saya klik asesmen, dan itu nggak ada yang larang. Misalnya sekarang ini kelas ini kita suruh buka PMM, pasti semuanya bukanya beda-beda. Nah, itu prinsip hutagogi itu mana suka, jadi belajar mandiri, kemudian kita cara belajarnya mana suka. Nah, ini yang sebetulnya belum kan, Pak, belum sepenuhnya terpenuhi di dalam kegiatan diklat semacam ini. Di dalam diklat semacam ini, misalnya LMS yang ada, yang sekarang ini, Ibu Bapak dan saya ini kerjakan, nggak bisa, Pak. Hari 1, klik hari 1 gitu. Nanti jam 2 siang baru klik, itu kan sebetulnya nggak mana suka gitu. Gitu ya, tetapi ini kombinasi, ini model seperti ini kombinasi, makanya ada istilah sinkronus, asinkronus. Tapi kalau udah total 100% digital, itu sifatnya mana suka. Oleh karena itu, siswa kita kalau memegang handphone itu bisa betah lama sekali karena sifatnya mana suka. Pengen lihat yang lucu, klik TikTok. Pengen lihat ya foto-foto yang menarik, temannya kemana, klik Instagram. Pengen ngobrol, klik WhatsApp. Pengen lihat dinding temannya, klik Facebook. Jadi bosen Facebook, dia pindah ke TikTok, bosen TikTok, dia pindah ke Instagram, demikian seterusnya. Nah, PMM ini menurut saya punya masa depan yang bagus karena menyediakan fitur yang mana suka. Jadi kalau kita minimal di situ ada 5 kan, Pak. Jadi aku lebih suka asesmen, klik asesmen. Kok aku pengen pengen mencoba seperti Pak Komang tadi, pengen mencoba pelatihan mandiri ya. Ternyata nggak kuatnya di aksi nyata gitu. Ya nggak apa-apa kan, Pak, tapi nggak ada yang marah juga kan. Besok bisa coba pelatihan mandiri yang lain, tapi aksi nyatanya nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, Pak. Intinya kan pengen tahu saja. Nggak apa-apa. Jadi
Bagusnya itu kalau sudah 100% online itu seperti itu. Tetapi repotnya memang seperti yang disampaikan Pak Ketut tadi, repotnya adalah desainernya, Pak. Desainer itu harus membaca pikiran si orang yang belajarnya gimana sih gitu, sehingga itu semua disediakan. Ya tadi makanya sharing videonya bisa dengan tautan, kalau sharing dokumennya kok enggak gitu. Nah itu menjadi bagus menurut saya, masukan yang bagus. Dan pengembang aplikasi digital itu orangnya terbuka, seperti yang disampaikan Pak Heru tadi. Jadi kalau ada yang salah, omongkan saja, dia pasti akan terima, dia nanti akan memperbarui kesalahan itu. Ada kekurangan, omongkan saja, nanti dia pasti akan memperbarui kekurangan itu. Makanya kalau kita akrab dengan Android, dengan HP kita itu, kalau kita buka setiap aplikasi kan pasti selalu ada Pak, kita suruh ngasih komentar di Play Store itu, tentang berapa gitu, kita suruh ngasih komentar. Dan kita di situ, kalau komentar jelek pun, pasti mereka nggak masalah sih pengembang aplikasi itu. Misalnya, ini M-Banking-nya kok lemot, setelah di-update gitu malah nggak bisa saya gunakan untuk narik uang, saya nggak bisa, gini, ternyata setelah saya cek, saya nggak punya saldo, misalnya demikian, nggak apa-apa itu Pak, ditulis. Pengembang aplikasi akan terbuka. Nah, itulah sebetulnya di dalam dunia digital, prinsip kolaborasi itu dikerjakan. Yang sekarang ini sedang ngetren di dunia pendidikan kita, belajar secara kolaboratif. Nah, di dunia digital sudah sejak awal pengembang aplikasi itu berkolaborasi dengan buyer-nya, dengan user-nya, dengan penggunanya melalui tadi review tadi. Itu artinya di situ ada kolaborasi. Kalau bahasanya Pak Heru tadi kan ada aplikasi disebarkan, lalu kemudian user-nya diminta untuk merusak. Itu biasanya kalau di program aplikasi yang besar gitu. Jadi makanya ada istilah apa beta dulu, uji coba dulu. Ada kodenya RC atau apa itu belum stabil, itu biar orang menemukan kesalahannya di situ. Lalu kemudian tentang blog tadi, Pak. Nah ini agak repot karena sebetulnya di dalam konsep project based learning SMK itu sistem blognya tidak menganut sistem blog yang seperti Pak Komang sampaikan yang dibagi dua tadi, tetapi sebetulnya menganut sistem kolaboratif teaching and learning, Pak. Jadi bagaimana satu proyek produktif itu disokong oleh berbagai macam mata pelajaran, tidak hanya mata pelajaran produktif gitu. Maksudnya keinginannya seperti itu, tapi sampai sekarang bangunan untuk menuju ke situ juga belum sempurna, jadi masih harus banyak masukan. Misalnya kalau di teater itu dekat dengan bahasa Indonesia, Pak. Jadi bagaimana ketika saya mengajarkan acting, studi kasusnya adalah drama, maka pelajaran bahasa Indonesia masuk. Ketika saya sedang mengerjakan produksi, di mana kita akan memproduksi sebuah pementasan, maka pelajaran ekonomi misalnya masuk, matematika bisa masuk, misalnya demikian. Nah, tetapi untuk mengolah ini tidak semudah membalik Pak meja. Jadi memang perlu kesepakatan bersama, kesadaran bersama bahwa setiap mapel itu saling mengkait satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada bidang pelajaran, tidak ada bidang studi yang tunggal, Pak. Nggak ada. Kita bicara matematika, itu contohnya bisa petani, contohnya bisa pasar, macam-macam. Contohnya itu banyak yang sosial. Jadi kita apapun, proyek apapun, kita ngomong misalnya otomotif, baterai saja yang Bapak kerjakan. Pada akhirnya akan ngomong tentang ergonomis, Pak. Pada akhirnya ngomong tentang eye catching. Jadi kalau misalnya baterai ini saya produksi, bagaimana caranya pembeli tertarik dengan baterai saya, maka bentuknya dipikir, warnanya dipikir, beratnya dipikir, mudah dipasangnya dipikir, dan lain sebagainya, Pak. Jadi sebetulnya tidak hanya soal desain, tidak hanya soal teknik, tapi desain juga ada, perhitungan ekonomi juga ada. Nah, sebetulnya kan begitu. Cuma hal seperti ini sampai hari ini secara faktual itu belum kita sadari. Mapel-mapel kita itu masih saling berdiri sendiri. Di SD, SMP, SMA, bahkan yang di SMK. Sebetulnya kalau kita mau cari linknya itu ada. Maka kemarin sebelum kita sibuk dengan ini kan dulu kalau di Pak Komang kan pasti akrab ada STEM ya Pak. Pembelajaran STEM itu, STEM itu maksudnya adalah satu proyek itu ada sainsnya di situ, ada teknologinya di situ, ada engineeringnya di situ, ada matematikanya di situ, ada arts-nya di situ. Gitu sesungguhnya. Nah, ini yang sampai sekarang sebetulnya bangunan ini semestinya dan
Saya harap kita semua yang di produktif, yang di SMK ini, produktif ini, ya berusaha bersama-sama untuk menciptakan ini, sehingga ketika siswa belajar satu proyek itu, maupun lain sudah ikut, dan nilainya pun juga sudah keluar, misalnya demikian. Itu sekian tanggapan saya, Pak Heru. Saya kembalikan pada Heru. Gitu nggih Pak Komang sama Pak Ketut nggih. Oke, Dan matur nuwun, Pak. Saya tambah sedikit mungkin. Jadi kenapa ini masih kecurigaan saya ya, bukan fakta ya. Masih baru kecurigaan saya. Kenapa dokumennya tadi itu nggak bisa di download nggih Pak nggih? Share. Tidak bisa di-share gitu ya. Kemudian video. Mungkin ini masih terkait dengan mentalitas kita, Pak. Jadi ini baru kecurigaan ya, belum tuduhan. Jadi mentalitas kita itu kadang kan, mohon maaf, saya sering kalau misalnya kenapa perangkat ajar kenapa tidak bisa kita pakai atau segala macam. Ini memaksa kita untuk membuat dokumen yang sama, Pak. Tapi kalau yang kita lihat itu sebagai referensinya. Jadi bukan kita mengambil dokumen itu kemudian kita gunakan. Ini baru kecurigaan. Jadi kenapa sih harus membuat sendiri? Karena memang bagaimanapun juga Bapak, tiap sekolah, tiap peserta didik itu punya karakteristik masing-masing. Jadi sekarang meskipun sudah pemerintah misalnya sekarang kan sedang menyusun ini Pak, menyusun perangkat ajar ya. Skenario segala macam. Itu cuma contoh, Pak. Karena realitas nanti yang tahu peserta didik Anda dan program Anda atau bidang Anda yang tahu. Jadi kita bisa saja melihat perangkat ajar yang sudah ada itu sebagai referensi. Tapi tetap saja kita dipaksa untuk membuat perangkat ajar sendiri. Karena kita yang peserta didik Bapak dengan peserta didiknya Pak Semaradana juga beda. Jadi ini karena karakteristiknya yang berbeda-beda. Jadi kenapa sih ini baru kecurigaan saya? Kenapa dokumennya kok nggak bisa ya? Cuman bisa dibaca kemudian bisa masuk, tetapi nggak bisa di-share kemana-mana. Itu tadi ada kecurigaan. Kalau video Pak, ya itu mungkin ditakutkan ada penyalahgunaan video yang segala macam yang itu tidak bertanggung jawab. Makanya ya tekniknya tadi yang seperti Mas Eko kan harus memakai pihak yang ketiga ini mengunduhnya downloader itu Pak ya yang dipakai itu Pak. Jadi itu sebagai referensi saja. Jadi mungkin si pembuatnya atau perancangnya ini juga mengantisipasi itu. Mungkin nanti kalau sudah mental kita baik gitu ya, jadi ya kita sekarang ini merasa tidak bersalah gitu Pak, menggunakan miliknya orang lain, kemudian saya sebar, kemudian itu kan merasa nggak bersalah. Padahal kalau di luar kan prosesnya lama, sulit Pak itu. Saya harus minta izin dulu, mengajukan izin itu. Izinnya sampai terbit baru bisa saya gunakan. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Kita buka, kita ambil, kemudian seolah-olah kita gunakan dan itu seolah-olah menjadi milik kita itu. Dan inilah yang tidak diinginkan. Jadi mungkin sekali waktu kalau mental kita bagus itu nanti sudah enggak apa-apa. Tapi tetap saja nanti akan saya sampaikan. Mas Fansa juga punya connect mungkin atau saya nanti kalau ada pertemuan bisa enggak sih? Saya cuma pengen tahu dan mematahkan kecurigaan saya tadi, Pak. Jadi biar ini tidak menjadi curiga, mungkin alasannya apa sih yang tepat? Kenapa kok tidak bisa di-download? Kenapa tidak ada share dokumen atau segala macam itu? Gitu nggih, Pak nggih. Oke, sekarang Pak Semaradana mungkin sudah raise hand. Monggo, Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Bapak Ibu semua peserta pelatihan PKP ini.
Terima kasih Pak Eko, Pak Heru sudah memberikan izin mengobrak-abrik aplikasi belajar apa namanya? Merdeka Belajar, Merdeka Belajar Merdeka ini. Mengajar. Ya, Merdeka Mengajar ini kemarin pengalaman ini cerita pengalaman saya kemarin, Pak ya. Yep. Kemarin setelah sinkronos, saat sinkronos itu yang membuka dengan laptop tentang Merdeka Mengajar. Kemudian saya klik link yang di materi keberapa itu ya. Kemudian disuruh ada instruksi untuk mengklik link itu. Kemudian muncul Merdeka Mengajar. Kemudian saya kerjakan di laptop. Kemudian saya klik pelatihan mandiri, Pak. Pelatihan mandiri, klik. Kemudian di sana tertera lakukan aksi nyata. Kemudian saya klik lakukan aksi nyata, terdapat ada 5 modul. Modul 1 sampai modul 5. Setelah saya klik modul 1, ya, ada belajar materi, saya baca-baca, kemudian kerjakan post test. Nah, pengalaman saya, pada saat mengerjakan post test, ada 12 atau 10 pertanyaan, harus semua benar itu. Tidak ada nilainya, Pak. Kemudian pengalaman saya belajar kemarin pada modul 1 kebetulan pada saat itu pertama belajar mengerjakan semua benar sehingga mendapat kalimat luar biasa pemahaman sudah baik. Nah, ketika menginjak ke modul 2 terpaksa saya cuma sampai 3 kali mencoba, Pak, karena pada saat kerjakan post test itu sudah mengerjakan 12 soal, ternyata ada 3 yang belum tuntas, sehingga lagi diulang lagi. Saran saya, mudah-mudahan kedepannya kalau 12 atau 10 soal itu kasih nilai, sehingga kita bisa belajar yang mana kita salah. Gitu. Tidak Mengulang dari awal gitu ya. Mengulang dari awal. Kadang-kadang mengulang dari awal, jawaban yang tadi benar, tidak tahu kita apa itu salah apa benar gitu. Nah, kemudian pertanyaan Pak Eca kemarin sampai larut malam mencoba itu, penasaran Pak ngobrol-abriknya. Kebetulan sampai modul 5 semua sudah hijau, Pak. Sudah semua tuntas. Untung juga sudah tuntas sampai dengan modul 5. Pertanyaan saya, Pak, apakah aplikasi Merdeka Mengajar ini bisa diinstal di laptop, Pak? Apakah hanya di HP saja? Sehingga apa yang kita kerjakan di laptop, di drive di laptop, bisa diunggah langsung secara langsung di laptopnya, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Oke, terima kasih Pak Semaradana. Jadi tadi ada informasi dari Mas Eko, ada yang versi web itu, Pak. Jadi nanti yang dijelaskan Mas Eko lebih lanjut. Monggo Mas Eko. Ini Pak yang versi web, Pak. Sudah tampil di layar, Pak. Yang ini guru.kemdikbud sudah kelihatan di layar ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Nah, sudah Mas. Tidak perlu diinstal, Pak. Cuma alamatnya saja. guru.kemdikbud.go.id. Sudah itu dimasukkan, nanti sudah ada di situ. Sama, kita tinggal milih mau asesmen murid, mau apa, perangkat ajar, pelatihan mandiri, semua sama, Pak. Itu nggih. Ada Pak sebenarnya di website. Jadi ini versi web, Pak, yang versi laptop atau versi PC. Jadi sudah ada nggih. Nah, tinggal nanti mencoba. Oke, Bapak dan Ibu, masih ada yang lain yang perlu didiskusikan? Atau sudah selesai mendiskusikannya tentang aplikasi Merdeka Mengajar ini?
Baik Bapak dan Ibu, kalau memang sudah selesai dan tidak ada lagi yang perlu didiskusikan di aplikasi Merdeka Mengajar ini, Bapak dan Ibu, kayaknya kita punya tautan untuk materi yang kedua atau sesi yang kedua itu ada. Sebenarnya kalau di LMS kan ada jeda waktu ya Bapak dan Ibu. Dan kita masuk linknya juga yang berbeda. Apa Mas Vansa memang begitu Mas? Kita dibuat link yang berbeda. Linknya sama Mas. Bisa. Pakai ini aja, pakai Ini ini. kegiatannya linknya. sampai akhir. Kalau Yang ini diklik saja nanti, ya. diklik nanti masuknya juga ke ini kok. Ya. Oh gitu. Jadi di sini aja nggak apa-apa. Iya. Nggih. Jadi baik, cuman ininya saja ya nanti. Oh sama saja link sama link videonya juga sama ya nanti ya. Ya sama Mas. Nggih, terima kasih Mas Vansa. Baik Bapak dan Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang dipertanyakan atau sudah tidak ada kegalauan terhadap aplikasi Merdeka Mengajar, sepertinya perlu kita berlanjut. Jadi langsung saja nggih Bapak dan Ibu, dan materi yang akan saya sampaikan ini sebenarnya sudah sangat familiar dengan Bapak dan Ibu. Meskipun nanti pengelolanya mungkin bisa Bapak dan Ibu atau yang lain, karena ini berurusan dengan biasa urusannya dengan keuangan, urusannya dengan pengajuan sarana prasarana dan segala atau pengelolaan BOS segala macam. Baik Bapak dan Ibu, saya sebentar.